Asia Tenggara mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini datang dari Korea Selatan yang lagi-lagi buka suara mengenai proyek jet tempur jagoannya yaitu KF-21 dengan Indonesia, bos. Di mana mereka baru-baru ini secara belak-belakan mengatakan pula nih bahwa kerjasama dengan Indonesia dalam proyek ini sangat penting. Di mana tujuannya adalah untuk membuka akses ke pasar Asia Tenggara termasuk Malaysia. Nah loh, jadi apakah ini artinya kita adalah sebagai penglaris jualan jet tempurnya? Siapa yang menyatakan hal ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup greget. Indonesia pun ternyata telah menemukan ladang gas jumbo nih bos. Bahkan katanya ladang gas terbesar se-Asia Tenggara. Dan bukan kaleng-kaleng, Pak Prabowo pun optimis katanya bisa swasembada energi dan bahkan bisa menjadi pengekspor energi ke dunia. Nah loh, lantas pertanyaannya seberapa besarkah ladang migas itu? Apakah kita bisa kaya raya seperti raja-raja minyak Timur Tengah? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari KF-21 nih bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini, CEO Korea Aerospace Industries atau CEO KAI yaitu Mr. Kang Go-yong menegaskan bahwa kerjasama dengan Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 sangat penting katanya bos. Untuk membuka akses ke pasar Asia Tenggara lainnya termasuk Malaysia, ujar beliau. Pernyataan itu pun disampaikan Mr. Kang pada Rabu 21 Mei 2025 kemarin dalam pameran 5 2025 di Malaysia. Nah loh, jadi yang menyampaikannya ini CEO KAI langsung bos. Jadi ya jelas ya, salah satu alasan mengapa Indonesia tidak didepak dari proyek KF-21 walaupun Indonesia sudah telat bayar berkali-kali karena tak puas dengan manfaat dari proyek ini dan banyak drama pula adalah karena Korea menganggap kita mitra penting bos. Bukan penting karena apa ya, tapi penting karena Indonesia lah yang katanya dapat membuka pasar bagi negara-negara lain di kawasan seperti incarannya baru-baru ini yaitu Malaysia. Jadi ibarat kata ya, dalam tanda kutip penglaris bos. Karena kalau Indonesia berani pakai, berani beli, artinya ya sudah ada contoh satu ya kan. Negara yang cukup berpengaruh dan militernya lumayan kuat di kawasan aja beli KF-21 ya kan. Kenapa Anda tidak? Nah gitu maksudnya. Mr. Kang, CEO KAI ini pun mengatakan seperti ini bos. Kerjasama dengan Indonesia terkait KF-21 penting untuk memasuki Malaysia dan pasar Asia Tenggara lainnya, ujar Kang dilansir dari Yonhap. Ia juga menyatakan harapannya agar isu tersebut, yaitu 5 insinyur RI yang dituduh nyuri data, bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik, ujar Kang. Dalam perspektif kepentingan nasional, perlu ada langkah untuk melampaui konflik ini, ujar beliau. Dah loh, pertanyaannya nih bos, pertanyaannya apakah dengan kurangnya manfaat yang diperoleh Indonesia dari proyek ini seperti misalnya TOT, dan dengan rasa kecewa karena tuduhan 5 insinyur PTDI, apakah Indonesia akan tetap lanjut atau setengah hati nih dan lanjut fokus ke jet tempur Kaan Turki? Kira-kira gimana nih menurut kalian? Mubadala menemukan ladang gas salah satu terbesar Giant Pak di Andaman. Andaman di Asia Tenggara mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Oke, kabar selanjutnya kali ini datang dari kabar yang cukup greget nih bos. Yang mewartakan kali ini bahwa Indonesia ternyata telah menemukan ladang gas baru terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ngeri-ngeri sedap. Jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut tak main-main nih bos. Penemuan ladang gas terbesar ini pun diungkapkan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto di sela-sela acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPA Convex 21 Mei 2025 kemarin.
Bapak Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa di Asia Tenggara mungkin ini ladang terbesar yang selama beberapa puluh tahun. Mereka laporkan 10 TCF. Luar biasa. Ini saya kira 2028, 2029 kita akan target. Kita ya swasembada energi, ujar beliau. Nah loh, jadi bukan kaleng-kaleng nih bos. 10 TCF itu artinya cadangan yang diperkirakan pun mencapai 10 triliun kaki kubik, di mana ladang gas tersebut berada di wilayah Laut Andaman, Aceh. 10 triliun kaki kubik ini kalau dikelola dengan baik, yang panen raya ya kita bos. Jadi macam Sultan Timur Tengah ya kan? Tapi kalau uangnya dioplos ya selekedap juga nih. Nah, lanjut. Ladang gas jumbo ini pun ditemukan oleh perusahaan kontraktor pengeboran migas yang dikontrak untuk menggarap migas di sana bos, yaitu perusahaan energi asal Abu Dhabi yakni Mubadala Energi. Di mana memang ya belum lama ini mereka mengumumkan temuan sumber gas jumbo dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo 1 yang dibor di Blok South Andaman berlokasi sekitar 65 km di lepas pantai bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia. Dan tak main-main, dengan memanfaatkan desain terbaru, Drill Steam Test atau DST, sumur Tangkulo 1 pun sukses mengalirkan gas sebesar 47 juta standar kaki kubik per hari berkualitas dan 1.300 barel per hari kondensatnya bos, bukan kaleng-kaleng. Bahkan dengan ini, Pak Prabowo pun tak cuma target swasembada energi doang, tapi juga target menjadi pengekspor energi kepada dunia. Nah, jadi swasembada energi itu pun artinya adalah negara kita jadi mampu bos memenuhi kebutuhan energi kita sendiri tanpa bergantung lagi pada impor-imporan. Targetnya tadi katanya tahun 2028-2029. Dan lebih lanjut, ternyata tak cuma itu doang. Presiden kita Pak Prabowo juga menyatakan keyakinannya nih bahwa Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada energi dalam waktu dekat bos, tapi juga berpotensi menjadi pemasok energi bagi negara-negara lain di dunia. Dan hal ini ia sampaikan saat membuka acara konvensi IPA ke-49 kemarin. Ia katakan potensi kita sangat besar. Energi terbarukan kita luar biasa, termasuk panas bumi, energi hidro, serta energi dari angin dan gelombang laut yang semuanya memiliki potensi besar, ujar Pak Prabowo. Ia pun menambahkan bahwa pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil diskusinya bersama sejumlah pakar dari universitas terkemuka di luar negeri, dan Indonesia disebut memiliki cadangan energi yang sangat besar dan strategis untuk masa depan. Pak Prabowo pun katakan seperti ini bos. Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri. Baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut kita terdapat sumber energi besar yang teknologinya sudah ada. Kita sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, tapi kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia. Mantap, mantap, jos. Nah, apakah dengan ini artinya kita akan menjadi pengekspor migas bagi dunia seperti negara-negara Sultan Timur Tengah? Kalau benar ya bisa kaya nih Indonesia nih bos, kayak Dubai, Uni Emirat Arab ya kan? Tapi kalau dikelola dengan baik. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make a sense.